Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi kita belajar di pelajaran tematik muatan bahasa Indonesia. Hari ini kita belajar di tema 1 subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertama, kita akan belajar tentang mengenal apa itu pengertian tentang pertumbuhan pada tumbuhan. Sama seperti pertumbuhan pada manusia, pada hewan, pertumbuhan pada tumbuhan pun adalah suatu proses bertambahnya jumlah sel tubuh yang disertai dengan bertambahnya ukuran berat dan tinggi. Seperti pada gambar ini, pada tanaman jagung mulai dari biji yang tumbuh dari menjadi kecambah, kemudian menjadi tanaman jagung muda, kemudian tanaman jagung dewasa dan berbuah, dan akhirnya buahnya pun dapat dimanfaatkan dan bijinya pun kemudian disemai kembali untuk tumbuh kembali, siklus mengalami siklus hidup seterusnya seperti itu. Kemudian perkembangbiakan pada tumbuhan ini kita akan belajar ada 2 jenis. Yang pertama perkembangbiakan generatif. Perkembangan generatif ini ciri-cirinya menggunakan biji melalui penyerbukan dan juga melalui penyerbukan. Contohnya pada pohon mangga bisa dengan biji ataupun tanaman buah-buahan lainnya, dan juga bunga sepatu misalkan contohnya. Ada juga perkembangbiakan vegetatif, perkembangbiakan yang tanpa menanam biji, dan perkembangan vegetatif ini bagi menjadi 2, alami dan buatan. Kita akan belajar tentang vegetatif alami. Contohnya yang pertama itu dengan tunas, seperti tanaman pisang tumbuh dari tunasnya. Ada juga dari tunas daun, contohnya daun cocor bebek. Ada juga umbi akar, yaitu seperti wortel. Wortel ini tumbuh dengan umbi akar. Vegetatif alami. Vegetatif alami yang lainnya adalah contohnya dari umbi batang ya. Sebentar, gambarnya belum muncul. Umbi batang ini biasanya ada pada kentang ya. Nah, ini umbi batang ini ada pada kentang. Kemudian umbi lapis, bawang merah ya. Kenapa disebut umbi lapis? Karena berlapis-lapis tuh ya, terlihat ya lapisannya itu. Contohnya umbi lapis ini adalah bawang merah. Dan yang terakhir ada rizoma, yaitu biasanya pada tanaman seperti kunyit, jahe. Satu lagi tidak tercatat ini adalah dengan spora ya. Ada contohnya pada tumbuhan paku-pakuan, itu cara berkembang biaknya dengan spora ya. Selanjutnya untuk perkembangbiakan vegetatif buatan, contohnya ada dengan mencangkok, ada dengan stek, ada dengan merunduk. Nah, mencangkok ini biasanya pada tanaman yang memiliki batang yang cukup besar ya, seperti buah-buahan. Stek itu biasanya kita gunakan dengan dari pohon singkong, itu bisa di stek. Merunduk ini biasanya pada tanaman stroberi. Dengan vegetatif buatan tanaman stroberi ini dengan cara merunduk, bisa perkembangbiakannya bisa dengan cara merunduk. Ada juga dengan okulasi atau menempel. Nah, ini contohnya cara-cara menempel okulasi dan juga cara menyambung atau mengenten. Itu kita mengenal beberapa istilah dari perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Untuk memperdalaminya kalian akan belajar di tingkat yang lebih tinggi lagi. Oke. Mungkin itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan mudah difahami dan dimengerti dan bermanfaat ilmunya bagi kalian semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih sudah hadir, sudah menyimak video ini. Dan setelah menyimak pembelajaran ini, silahkan kerjakan latihan yang ada di Classroom ya, dalam bentuk Google Form. Jadi kalian kerjakan latihan Google Formnya
Itu sebagai latihan persiapan untuk penilaian harian di pekan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi